Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak. Kita akan mempelajari bahasa Indonesia bab 6 titik tentang kalimat efektif. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab 6 ini, kalian diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. 2. Menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. 3. Memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. 4. Menggunakan kalimat efektif. Yuk kita belajar bersama-sama adik-adik. Siap-siap belajar. Bumi memiliki bentang alam yang sangat beragam. Bentang alam itu apa adik-adik? Itu sebuah bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam seperti bukit, pegunungan, laut, danau, dan lembah, termasuk bentang alam. Sekarang paham ya adik-adik? Yuk perhatikan gambar di bawah. Oh, ada Pulau Raja Ampat dan Gunung Merapi. Ada rumput sabana dan laut. Itu salah satu contoh bentang alam ya adik-adik. Apa saja bentang alam yang ditunjukkan oleh foto-foto di atas? Menurut kalian, di mana letak tempat ini? Mungkinkah di Indonesia? Mungkinkah di adik-adik? Yuk kita kerjakan sama-sama. Bentang alam laut, pegunungan sabana, dan pantai. Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Gunung Merapi, Yogyakarta, Jawa Tengah. Sabana di Pulau Sumba. Pantai Tanjung Setia, Lampung. Semua tempat tersebut berada di Indonesia. Sekarang paham ya adik-adik? Tadi termasuk bentang alam di Indonesia ya. Yuk membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat. Raja Ampat. Hai, aku Riau. Aku dan teman-temanku akan berenang bersama. Kami tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat, di Papua Barat. Kalau kalian melihat peta dunia, tempat tinggal kami adalah satu titik di Indonesia bagian timur. Tempat tinggal kami dikelilingi lautan. Kalau ingin berenang, kami cukup pergi ke pantai. Pantai di sini bersih, pasirnya putih, lembut, dan airnya jernih. Raja Ampat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang berupa kepulauan. Dari banyak pulau yang ada, terdapat 4 yang paling besar, yaitu Pulau Vaigo, Pulau Batata, Pulau Sarawati, dan Pulau Misol. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan. Adik-adik sudah paham kan? Ternyata Merauke itu di Papua adik-adik. Di sana banyak bentang alam sangat indah seperti Raja Ampat. Beberapa tahun belakangan ini pulau kami didatangi banyak turis. Ada turis dari dalam negeri, ada pulau dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan di daerah kami, baik pemandangan di darat maupun pemandangan di bawah laut. Banyak wisatawan datang ke daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan beragam flora dan fauna di dalam laut. Kata mereka, Raja Ampat adalah surga bawah laut tercantik di dunia. Tentu saja kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja karena air laut di sini bening sekali. Ikan dan karang aneka warna bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-temanku, lautan adalah tempat bermain kami. Kami terbiasa berenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkraman dengan ikan-ikan. Kadang-kadang kami saling menyerbatkan air. Raja Ampat menjadi rumah bagi biota laut. Ada sekitar 540 jenis karang, 1511 jenis ikan, 700 jenis moluska, dan masih banyak lagi lainnya. Sekarang adik-adik paham kan? Ternyata di sana ada biota laut yang banyak sekali. Sejak kecil kami sudah diingatkan orang tua kami untuk tidak merusak karang. Tahukah kalian? Karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal, sumber makanan bagi banyak biota laut lainnya. Temanku, Maruna, sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulanglah sampah kalian. Maruna akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang rusak dan mati karena sampah atau perilaku penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Laut kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Jelajah kata. Perhatikanlah kata-kata yang ditandai pada cerita Raja Ampat di atas. Lihatlah arti kata
kata-kata tersebut di bawah ini. Dalam tabel ini adik-adik perhatikan ya, itu ada kolom kata dan arti kata. Kita mulai dari nomor 1 ya adik-adik. Kepulauan, kumpulan berapa pulau. Turis, orang yang berwisata, pelancong atau wisatawan. Flora, dunia tumbuh-tumbuhan. Fauna, dunia hewan. Biota, seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Sekarang paham ya adik-adik, yang tadi di dalam cerita tadi di blok warna kuning ini memiliki sebuah nama arti kata. Kita lanjutkan materinya ya. Gunakanlah kata-kata tersebut melengkapi kalimat rumbang berikut agar kalian lebih memahami artinya. Di sini ada soal 1 sampai 5 adik-adik. Kita nanti akan menjawab bersama-sama ya. Yuk kita jawab bersama-sama adik-adik. 1. Semua makhluk hidup yang ada di dalam laut disebut apa adik-adik tadi? Semua makhluk hidup di dalam laut itu apa tadi? Ya betul, biota. 2. Kumpulan beragam jenis karang yang indah sering disebut sebagai taman laut walaupun karang tersebut titik khas laut. Tadi apa adik-adik? Kalau taman laut jenis karang tadi disebut apa? Oh iya betul, fauna. Selanjutnya nomor 3 ya adik-adik. Indonesia merupakan negara titik-titik karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Tadi apa adik-adik? Kata kuncinya pulau. Ya betul, kepulauan. Nomor 4, peringatan harus diberikan kepada para titik-titik yang membuang sampah seenaknya di sekitar perairan Raja Ampat. Siapa dik? Tadi ini apa ya jawabannya adik? Dari kata Mauluna menegur siapa tadi? Ya betul, turis. Nomor 5, hutan-hutan babar yang kaya akan aneka titik-titik yang tidak ditemui tempat lain, misalnya buah matau. Apa adik jawabannya? Ya betul, flora. Bagus sekali. Dengan kegiatan musik kalimat rumbang ini kalian berlatih mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks. Sekarang paham ya adik dari kata dan arti kata tadi. Bahasa. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca, atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. 2. Memiliki unsur kalimat, setidaknya subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. 3. Hemat kata, tidak bertele-tele. 4. Pesan yang disampaikan jelas, tidak membingungkan. Sekarang paham kan adik-adik ciri-ciri kalimat efektif tadi? Cermatilah perbandingan kalimat yang efektif dan tidak efektif di bawah ini. Ayo kita perhatikan perbandingan kalimat efektif dan tidak efektif. Kita mulai dari kalimat tidak efektif ya adik-adik, baru kalimat efektif. Murah itu berenangnya tidak bisa-bisa. Kalau kalimat efektif yang benar, Murah belum bisa berenang. Maruna, Rio dan teman-temannya mereka tinggal bersama-sama di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Maruna, Rio dan teman-temannya tinggal di Pulau Misol, Raja Ampat di Papua Barat. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Terdapat beraneka macam biota di laut. Terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Sungai tempat mereka sering memancing sekarang airnya kotor. Dan lagi pula sungai tempat mereka sering memancing sekarang airnya kotor. Lagi pula sudah dangkal. Air sungai itu sekarang kotor dan dangkal. Dahulu mereka sering memancing di sungai itu. Bagi semua para penyelam harus berhati-hati dan harus tidak merusak terumbu karang. Semua penyelam harus berhati-hati agar tidak merusak terumbu karang. Sekarang adik-adik pahamkan mana kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Kalau pengen kalimat efektif jangan bertele-tele, harus jelas dan hemat kata seperti ciri-ciri tadi adik-adik. Sekarang lanjut materi ya. Latihan. Bila 3 kata dari teks Raja Ampat, kemudian buatlah 3 kalimat efektif menggunakan kata-kata pilihan kalian tersebut. Ayo kita kerjakan bersama-sama adik-adik dengan memilih 3 kata dari teks Raja Ampat. Kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan. Turis. Candi Borobudur sering dikunjungi oleh turis. Flora. Rafflesia arnoldii merupakan flora endemik Pulau Sumatera. Fauna. Indonesia kaya akan ragam fauna. Biota laut adalah semua makhluk hidup yang ada di laut. Sekarang paham ya adik-adik membuat 3 kata dari teks Raja Ampat itu tadi dengan kalimat yang lebih efektif. Terima kasih adik-adik telah melihat video ini. Jangan lupa melihat video-video selanjutnya ya adik-adik.